Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak di antara kita hari ini yang sedang struggle dan berjuang, mengalami masalah-masalah tekanan yang hebat, dan belum melihat terobosan. Kedepannya belum terjadi apa-apa, bahkan tanda-tanda sedikit pun belum terlihat akan terjadi breakthrough dan terobosan. Malah kelihatan beberapa orang malah mengalami masalah yang tambah hari tambah buruk. Seakan-akan Tuhan tinggalkan, seakan-akan Tuhan gak tolong. Dengerin baik-baik, Tuhan sekali berjanji, Dia akan terus genapi. Sekali Tuhan ngomong, Tuhan berjanji kita akan diberkati, Tuhan akan berkati loh. Kita hidup di dalam Kristus, Tuhan ngomong, aku datang untuk memberikan kamu hidup berkelimpahan. Dan supaya kamu bisa menikmati kelimpahan itu di dalam Kristus. Kalau Tuhan janji seperti itu, Tuhan pasti akan genapi. Itu bagian Tuhan akan menggenapinya, dan bagian kita harus percaya kepada janjinya. Banyak orang gak bisa menggenapi, menikmatin semua janji Tuhan karena tidak percaya. Putus asa di tengah jalan. Orang yang sedang mengalami masalah tekanan dan yang hebat, orang yang mengalami himpitan persoalan yang ruwet, kasusnya itu begitu rupa, sampai gak tahan, gak bisa melihat janji Tuhan loh. Kalau kita ini putus asa dengan beban berat, kita gak akan bisa melihat janji Tuhan. Diomongin hamba Tuhan model kayak apapun gak bisa mempan. Dengerin baik-baik. Ketika engkau sedang berbeban berat, sedang menghadapi masalah, himpitan, tekanan, persoalan yang ruwet kasusmu, fokusmu harus pada janji Tuhan. Fokusmu pada janji Tuhan. Jangan melihat kenyataan yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Hari ini fokusmu kepada janji Tuhan. Fokus melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita ini fokus kita ini pada persoalan yang terjadi, kita nggak bisa melihat janji Tuhan. Kita akan coba lihat nih apa yang terjadi di Keluaran pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan sudah janji. Kalau Tuhan janji pasti digenapi. Tuhan ngomong, katakanlah kepada orang Israel, aku Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Perhatikan ayat ke-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan selalu pingin hidup kita berkemenangan, bukan hidup dalam perbudakan. Tuhan mau hidup kita sampai hari ini mengalami breakthrough dan terobosan. Ada beberapa orang yang diperbudak dengan hawa nafsunya, diperbudak dengan egonya, diperbudak dengan amarahnya, diperbudak dengan pola pikiran yang duniawi. Tuhan mau bebaskan. Kalau Tuhan berjanji mau bebaskan, Dia akan bebaskan, Dia akan kerjakan. Dengerin baik-baik. Setelah kita percaya Tuhan Yesus dan kita undang Yesus masuk dalam hati kita, Yesus akan membawa kita dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Dengerin, sebelum kita percaya Yesus saja, kita masih melakukan dosa. Sebelum kita mengenal Tuhan, belum mengalami kelahiran baru, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi hari ini yang kita sudah percaya, sudah melayani Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan begitu saja. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menjadi orang yang percaya dan tanpa mengalami kemenangan. Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi orang Kristen yang linglung, yang ngerti apa-apa. Selama respon hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan terus bawa kita ke dalam level yang seperti Dia mau. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan mencapai destinasi yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini nggak ngerti, kita hanya sekedar menjalankan kehidupan kekristenan tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ujung dari kehidupan kita itu tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Kita akan kadang mentok pada persoalan-persoalan tertentu karena kita fokus kita pada persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda. Tuhan mau hidup kita berkemerdekaan. Tuhan nggak mau hidup kita ngalami perbudakan. Tuhan mau hidup kita ngalami kelimpahan dan ngalami kemenangan sampai garis akhir. Tuhan aja mau bebaskan orang Israel dari perbudakan. Tuhan mau bebaskan hari ini juga dalam hidupmu dari perbudakan apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ada orang diperbudak dengan hutang, diperbudak dengan emosi, dengan amarah, diperbudak dengan seks begitu rupa. Dengerin baik-baik. Tuhan mau hidup kita berkemenangan di dalam Kristus.
Tuhan mau hidup kita berkemenangan di dalam Kristus. Ayat yang ke-8, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Di janji Abraham ini akan digenapi buat hidup kita loh. Kita ini adalah keturunan Abraham. Janjinya Abraham menjadi milik kita kok. Kita ini adalah anak cucunya Abraham. Lalu perhatikan ayat 9. Perhatikan baik-baik. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Tuhan ngomong sama Musa, Musa ngomong sama orang Israel. Ternyata orang Israel itu nggak mau dengerin Musa ngomong. Karena apa? Mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Orang kalau sedang mengalami tekanan, himpitan, dan hidupnya pahitnya bukan main. Ada orang-orang yang hidupnya pahit, sepanjang hidupnya pahit. Sakit hati, benci, jengkel, dilukai, disakitin begitu rupa. Kalau ada hamba Tuhan, konseling sama hamba Tuhan, kamu akan dipulihkan. Nggak percaya. Karena apa? Terlalu pahit hidupnya selama ini. Terlalu kecewa, terlalu melarat, terlalu miskin. Berarti orang-orang yang terjerat hutang. Begitu rupa bertahun-tahun hidupnya diperbudak dengan hutang. Ketika Tuhan ngomong, kamu akan merdeka, kamu akan diberkati, susah percaya. Karena apa? Beban berat yang begitu nguasai. Ada beberapa orang yang konseling dengan saya ketika masalahnya begitu berat. Sampai dia rasanya nggak percaya akan terjadi pemulihan. Nggak percaya akan terjadi breakthrough dan terobosan. Bingung untuk mempercayainya. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu. Dengerin baik-baik. Kalau Tuhan berjanji akan membawa kita kepada kelimpahan, atau kemerdekaan, kepada kemenangan, kepada garis akhir yang berkemenangan, Tuhan akan lakukan. Yang kita perlu lihat adalah janji Tuhan, bukan persoalan yang kita hadapi hari ini. Banyak orang fokusnya kepada persoalannya, pada tekanannya, pada himpitannya, pada hal yang begitu memberatkan hatinya, sampai lupa dengan janji Tuhan. Banyak orang terjebak dengan masalah dan beban beratnya, sampai lupa berdoa. Berdoa pun rasanya nggak bisa. Nyanyi apalagi, bersyukur apalagi. Begitu dikuasai beban berat yang menguasai hidupnya, sehingga susah untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini kalau Tuhan ngomong, Tuhan akan bebaskan engkau, Tuhan akan membuat engkau merdeka dan mengalami kemenangan. Jangan fokus pada persoalan masalahmu. Nanti kamu putus asa. Ngelihat suamimu belum bertobat-tobat bertahun-tahun, kamu akan putus asa. Kamu melihat bisnis usahamu belum mengalami breakthrough dan terobosan, kamu malas berdoa, kamu akhirnya putus asa. Ya nggak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh taruh hati kita ini di hadapan Tuhan loh. Taruh sepenuhnya. Jangan fokus pada persoalan yang kamu hadapi. Matamu, hatimu harus fokus kepada janji Tuhan. Kita lihat janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dengerin baik-baik di Mazmur 69 ayat ke-20. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia menantikan. Penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapatin. Ini orang kalau fokus kepada persoalan. Ini orang fokusnya pada masalah. Belum terjadi terobosan, belum terjadi breakthrough. Sudah doa, sudah puasa, sudah konseling, sudah didoain, sudah ikut seminar dan lain sebagainya, sudah bayar harga di hadapan, belum juga terjadi terobosan. Kalau engkau fokus kepada masalahmu, engkau akan putus asa, nggak ada pengharapan di dalam Kristus. Males akhirnya banyak orang kepahitan. Ada beberapa orang kepahitan dengan Tuhan, gara-gara apa? Putus asa. Tuhan belum jawab. Ketika dia sudah merasa sudah melakukan yang terbaik, ternyata Tuhan belum bikin breakthrough dan terobosan. Masalahnya tambah ruwet, tambah kacau. Akhirnya kepahitan sama Tuhan. Lu kalau kita ini kesel sama Tuhan, marah sama Tuhan, lu kamu tuh punya apa? Banyak orang nggak sadar diri, nggak tahu diri itu. Selama ini bikin kesalahan kamu, terus masalahmu belum dijawab Tuhan, terus kamu kepahitan sama Tuhan, kamu kurang ajar loh di hadapan Tuhan. Kita ini seringkali kurang ajar sama Tuhan. Nggak respect, nggak hormat. Kita anggap Tuhan itu seperti supermarket atau minimarket. Kalau kita butuh baru datang, kita punya persoalan baru berdoa, kita kena problem kita baru jerit-jerit sama Tuhan. Kamu nggak respect dan hormat sama Tuhan. Makanya diizinkan masalah dan persoalan terjadi supaya kamu tuh belajar respect dan hormat sama Tuhan. Jangan anggap Tuhan
adalah gembala yang baik saja. Dia adalah seorang raja yang kita harus respect dan hormat. Saya sudah bilang berkali-kali di dalam perjanjian lama, di kitab Esther, kalau seorang menghadap raja dan raja itu tidak berkenan, dipenggal kepalanya. Kita harusnya respect dan hormat dengan Tuhan begitu rupa. Respect dan hormat. Jangan bertindak sembarangan dan sembrono. Kita akuin Tuhan dalam setiap langkah kita. Tindakan kita, ucapan kita. Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Kalau kita anggap Tuhan adalah raja dalam kehidupan kita, kita tahu menempatkan diri dengan tepat. Seorang gembel ketika di hadapan raja bisa menjadi seorang pangeran. Bahkan sebaliknya, seorang pangeran di hadapan raja keputusannya bisa berubah mendadak, bisa menjadi seorang gembel. Kita nih harus respect dan hormat sama Tuhan. Jangan sembarangan semau hidup kita sendiri. Kita punya masalah yang kita bikin karena keputusan kita yang salah, terus kita salahin Tuhan. Kita nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kamu namanya nggak respect, kamu kurang ajar di hadapan. Kita ini bisa bertindak semau kita sendiri, melakukan dosa dan pelanggaran. Karena kita ini merasa diri kita ini penting, merasa diri kita itu hebat. Merasa kita nggak butuh Tuhan lagi. Karena kita nggak anggap Tuhan. Hati-hati kalau kamu nggak respect dan hormat sama Tuhan. Hargain dan hormatin Tuhan. Makanya pengenalan kita akan Tuhan itu harus utuh dan ungkul. Jangan kenal Tuhan sebagai gembala yang baik, sebagai guru, tapi kenalin Tuhan sebagai raja, sebagai orang yang punya otoritas dan penuh kuasa. Amin. Perhatikan ayat Mazmur pasal yang ke-88 ayat 15. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Ini orang pahit loh hidupnya loh. Aku tertindas menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Orang kalau sudah pahit hidupnya sepanjang hidupnya, ngalami persoalan, ngadapin masalah, ngadapin tantangan, ngadapin tekanan. Kalau fokusnya pada situ, susah melihat janji Tuhan. Sehingga kalau nggak ngalami terobosan terus akhirnya putus asa, stres, bingung, dan panik. Bapak Ibu, kalau engkau lihat masalahmu, engkau akan menyerah, engkau akan bingung, engkau akan panik, engkau akan stres. Tetapi kalau engkau lihat janji Tuhan, penyertaan Tuhan, promosi Tuhan yang sudah disediakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu secara powerful sekali. Sekarang buka 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Ini ngalami tindasan, ngalami tekanan. Mungkin dicaci, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, dihianati, disakitin, dilukai, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nggak ada yang putus asa. Kita ini putus asa karena ngelihat pertolongan Tuhan belum turun. Masalah tambah ruwet, tambah belum ada jalan keluar, sehingga pengharapanmu sudah hilang, akhirnya kamu putus asa. Tapi orang kalau mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini loh orang yang pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Perhatikan di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan. Ini Yesus sudah tekun menanggung bantahan. Difitnah, dicaci, dituduh, dicambuk, dihianati. Yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu menjadi lemah dan putus asa. Di ayat yang ke-5-nya perhatikan baik-baik. Dan sesudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini powerful nggak? Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Ayat yang ketiga kita coba ulangin ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan luar biasa loh. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormatin. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup hari ini? Kalau kita ini hari ini sedang bergumul, ngadepin masalah, pergumulan kita ini nggak sampai mencucurkan darah. Pergumulan kita paling mencucurkan air mata. Dan paling nggak bisa tidur karena kita pakai kekuatan kita sendiri untuk cari jalan keluarnya. Dengerin baik-baik, Tuhan berjanji hidup kita akan disertai, hidup kita akan dibawa ke dalam kehendaknya, kita akan naik dan tidak akan pernah turun, kita akan dibawa ke dalam tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Setiap orang punya tanah perjanjian masing-masing dengan Tuhan. Apa yang menjadi destinasimu bersama Tuhan, engkau harus capai dan genapi. Tapi itu tidak akan tergenapi ketika engkau ini sedang putus asa, stres, bingung, dan panik. Kadang memang diizinkan persoalan-persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita ini dianggap sebagai anak-anaknya yang harus dididik, diperingatkan, dihajar, dan disesah supaya jalan kita ini lurus di hadapan Tuhan. Kadang persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapin itu adalah diizinkan Tuhan sebagai proses peremukan hati kita untuk supaya kita ini mengandalkan Tuhan dan hidup dalam track, dalam jalur, dalam kehendaknya. Makanya nikmatin saja. Kalau sedang menghadapi persoalan, ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin himpitan, jangan putus asa. Lihat janji Tuhan. Engkau sedang diproses Tuhan, engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih gede lagi. Tidak mungkin kita ini bikin kesalahan dibiarkan loh. Karena kita ini anak-anak Tuhan pasti diajarnya. Nih, perhatikan ya. Karena ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena kita ini dikasihin Tuhan, diizinkan persoalan itu terjadi. Kalau kita bikin kesalahan pun diizinkan Tuhan untuk kita ini belajar, untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya diizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita ini, untuk supaya kita ini belajar tentang ketetapan Tuhan, bukan hidup mau kita sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau sedang dihajar Tuhan, dididik dan dimuridkan Tuhan, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, artinya kita ini adalah orang yang dikasihin Tuhan. Engkau sedang diproses dan diremukkan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan sayang sama kita loh. Berapa banyak dari kita ketika kita ngadapin persoalan, himpitan, tekanan yang hebat, yang kita hanya bersandar sama Tuhan. Di saat itulah kita ini belajar, dimuridkan, dan diajarin Tuhan banyak hal. Dan akhirnya kita bertobat semakin mencintai Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bukti kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Bukti kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan izinkan proses-proses yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Untuk membentuk kita. Membuat hati kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Makanya nikmatin proses yang ada itu. Pak, saya ini udah diproses Tuhan bertahun-tahun, belasan tahun, Pak. Sudah bertahun-tahun. Hari ini aku mengalami tekanan yang berat sekali, Pak. Dengerin baik. You are spesial. Engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Makanya diizinkan proses itu. Jangan lihat prosesnya. Jangan lihat persoalannya. Lihat janji Tuhan atas hidupmu itu seperti apa. Maka engkau tidak akan pernah putus asa. Orang-orang yang putus asa nggak bisa melihat janji Tuhan, nggak bisa melihat kebenaran. Orang yang putus asa nggak bisa melihat masa depannya bersama Tuhan. Yang dilihat hanya sebatas tembok, sebatas masalah yang dialami, sebatas hidup yang dia pinginin. Makanya banyak orang dia melihat janji Tuhan, akhirnya menyerah dan bunuh diri, mati konyol, ketemu Yudas, ketemu Bileam nanti. Orang menyerah, padahal Tuhan sertain kita. Tuhan urapi kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan bawa kita kepada pusat kehendaknya, pada rencananya. Kok ngapain kita putus asa, stres? Kamu putus asa karena kamu ngandalin kekuatanmu sendiri. Kamu coba berdoa, kamu udah puasa, tapi ternyata belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kamu sudah melakukan banyak hal, ternyata belum terjadi breakthrough dan terobosan. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan sedang mempersiapkan hatimu kalau engkau sedang diajar, bahwa engkau adalah orang pilihannya, engkau adalah orang yang dikasihinya. Fokusmu kepada janji Tuhan, bukan kepada tekanan, himpitan yang hari ini. Fokusmu kepada janji Tuhan.
di mana Tuhan akan promosi, Tuhan akan urapi, Tuhan akan perbesar kapasitasmu. Makanya sedang dibentuk, diproses, dididik, diajar. Amin. Jangan nyerah. Masih panjang perjalanan kita dengan Tuhan. Saya melihat dan mempelajari banyak orang yang dipakai Tuhan luar biasa, baik yang tertulis di Alkitab atau orang yang saya kenal secara pribadi. Mereka memiliki perjalanan hidup dengan Tuhan itu yang berliku-liku. Dari perjalanan yang berliku-liku itu, yang terjal kadang sekali, dibawa ke dalam jurang seakan-akan, tapi tetap disertai, tetap diurapi, tetap dijagain. Ternyata Tuhan sudah ngajarin. Perjalanan kita ini kadang gak mulus, gak enak, gak lancar seperti naik tol. Kadang naik turun lembah, ngalami pasang surut yang kadang gak enak rasanya. Tapi ternyata memang Tuhan izinkan itu, karena kita menjadi orang pilihannya untuk dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Jangan lihat betapa ngerinya perjalananmu. Lihat betapa besar pekerjaan yang Tuhan akan percayakan di depan bersama Allah. Hidup akan dipromosi, dipakai Tuhan luar biasa. Saya memperhatikan tokoh-tokoh di Alkitab yang dipakai memiliki pengaruh, memiliki kuasa dan otoritas adalah orang-orang yang berjalan dalam banyak hal bersama Tuhan. Dan ujungnya dia mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin. Abraham pun mengalami ujian yang luar biasa. Musa, Yakub, Yusuf, Paulus, Daniel, Daud. Mereka adalah orang-orang, Esra, Nehemia, mereka adalah orang-orang yang mengalami berbagai macam hal. Dan ternyata diizinkan Tuhan. Fokus, dipersiapkan Tuhan. Melihat ke depan bersama Tuhan. Dan mereka ketika menghadapi tantangan gak putus asa. Sesekali dia mengalami lemah seperti Elia. Tapi dia cepat balik, Tuhan kembalikan kembali. Amin. Saya berdoa hari ini, orang-orang yang sedang nyerah, orang sedang gak punya pengharapan, orang yang putus asa, gak tahu lagi apa yang harus diperbuat, datang kepada Tuhan. Tangannya dia tersedia. Dia akan membawa, menuntun, dan memulihkan hidupmu. Mengalami breakthrough dan terobosan. Kamu akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita mencapai destinasinya. Tuhan mau kita didapati sampai garis akhir menyenangkan hatinya. Sekarang kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya, tanpa terkecuali. Semuanya kita taruh di atas mezbah Tuhan. Kita persembahkan. Biar Tuhan sendiri yang buat hati kita dibentuk seperti yang Dia mau. Dan didapati menjadi orang yang berkenan dan mengasihi Tuhan. Dan didapati menjadi orang yang menyelesaikan sampai garis akhir. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang struggle, berjuang, mengalami himpitan, tekanan, persoalan. Tuhan, bukakan mata hati mereka untuk melihat janji-Mu, melihat masa depan bersama Engkau, melihat promosi dan peninggihan, melihat kelimpahan yang datang daripada-Mu, Tuhan. Berkati mereka yang sedang berjuang dan struggle. Kekuatan ilahi-Mu turun dalam nama Yesus Kristus. Singkapkan kebenaran, sehingga mereka mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Dibawa ke naik level, dalam tingkat iman yang berbeda. Dalam tingkat iman yang berbeda. Berjalan bersama Tuhan dalam kegigihan, ketaatan, kesetiaan, kekudusan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Sampai firman itu jadi kehidupan. Praktek hidup hari-hari kami mengalami breakthrough dan terobosan. Kami akan menjadi orang yang berkemenangan, melihat masa depan penuh pengharapan. Sekalipun hari ini kami masih dalam lembah kekelaman, dalam persoalan, dalam himpitan tekanan, kami bisa tersenyum karena kami melihat Tuhan pegang tangan kami dibawa mencapai destinasi garis akhir bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun berdoa untuk orang yang sakit, namun berdoa oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, be healed in Jesus name. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you.